Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan membahas dalam video ini tentang kasus yang sempat viral ya, yaitu seorang siswi ya di sebuah SMK pariwisata di wilayah Jakarta Selatan yang meninggal dunia setelah jatuh dari lantai 4 gedung sekolah. Diduga ini adalah bentuk kecelakaan karena menurut keterangan sekolah diawali dengan bercandaan anak-anak yang kemudian siswi ini terjatuh dari lantai 4. Nah, seperti apa kemudian kita membahas ya, apakah cukup dengan membiayai ya, kesepakatan orang tua dengan sekolah adalah orang tua tidak akan menuntut secara hukum, kemudian pihak sekolah membiayai seluruh pemakaman dan lain-lain dari anak korban. Nah, apakah itu cukup ya, atau demi melindungi anak-anak yang lain ya di sekolah ini, untuk selanjutnya apakah diperlukan pendalaman ya, atau evaluasi atau juga penyelidikan ya atas kasus kecelakaan yang menimpa siswi SMK swasta ya di Jakarta Selatan ini, yang kemudian mengakibatkan korban jiwa. Apakah ada kelalaian sekolah dalam hal ini sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundangan? Nah, kita bahas di dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, ini kasus ini seolah-olah begitu menyebut kata kecelakaan, ini ada unsur pemaaf seolah, apalagi sekolah bertanggung jawab kemudian untuk membiayai segala bentuk yang mulai dari di rumah sakit sampai biaya pemakaman. Nah, sebenarnya cara sekolah bertanggung jawab tadi itu adalah kewajiban, ya emang harus begitu. Karena kecelakaannya pada pukul 15.30 saat saat pulang sekolah, dan diduga katanya anak ini bercanda dengan anak-anak yang lain, lalu dia terpeleset dan jatuh. Nah, bagaimana kok bisa jatuh? Memang seperti apa pagar lantai 4? Apakah anak ini naik ke pagar sampai dia jatuh? Atau bercanda yang seperti apa? Karena sekolah tidak pernah mengeluarkan kronologi yang disebut dengan bercandaan tadi. Nah, kronologi ini tidak pernah diketahui oleh publik ya. Nah, tentu saja kalau memang tidak ada keterbukaan seperti itu, ya kita semua jadi menduga-duga memang ada apa ya sampai harus seperti itu. Orang tua sendiri kemudian sudah menerima menurut keterangan sekolah dan tidak akan menuntut secara hukum. Walau demikian ya, untuk ngelindungin anak-anak yang lain sudah sepatutnya ya kita harus menyimak dulu nih aturan apa sih yang sebenarnya dilanggar. Dan apakah betul ya ada kelalaian ya? Kalau memang dugaan kelalaian itu terjadi, maka harus ada tindakan tegas dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terhadap sekolah ini. Yang pertama ya, kalau kita melihat sebenarnya kasus ini itu ada dalam pelanggaran di peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 pada pasal 25 ayat 4 huruf B, di mana di situ disebutkan sekolah itu sebenarnya wajib untuk menjaga keamanan, kesehatan dan keselamatan peserta didik ya selama dia berada di sekolah. Saya garis bawahi kata keselamatan. Jadi ketika dia masih berada di lingkungan sekolah, mestinya dia selamat. Nah, untuk kasus ini mari kita lihat pagarnya. Apakah pagar ini melanggar tidak dari ketentuan Permendikbud tentang standar sarana dan prasarana? Apakah pagar ini memang layak dan aman bagi anak-anak lain? Kalau setelah kasus ini sampai bahkan mengorbankan ya nyawa seorang anak, apakah kita tidak mengevaluasi dan melihat serta menyelidiki ini pagarnya layak atau tidak? Kalau pagar tidak layak, maka seharusnya ada perbaikan ke depan sehingga anak-anak lain terlindungi. Nah, untuk itu maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa melakukan tugasnya untuk turun ke sekolah, melihat itu, dan harus merekomendasikan kalau ternyata pagarnya tidak layak. Apalagi ini sekolah lantainya sampai 4 ya, 2 sampai ke 4, berarti anak-anak yang berada di lantai-lantai itu harus kita pastikan dia aman, dia terlindungi ya.
Kemudian yang kedua adalah ini terkait dengan KUH Perdata, yaitu pada pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum. Ya, di mana di sini ada unsur kelalaian. Kalau ternyata pagar itu tidak layak, ya berarti sekolah gagal melindungi, berarti ada kelalaian pihak sekolah sehingga menimbulkan korban jiwa. Nah, kalau memang ini terbukti, bahkan bisa dipidana, ya. Oleh karena itu, ya kami mendorong perlindungan anak-anak selanjutnya agar sekolah-sekolah lain pun yang pagarnya nggak aman, ini bisa juga memperbaiki agar tidak terjadi peristiwa seperti di salah satu SMK di Jakarta Selatan ini. Nah, oleh karena itu akreditasi yang A ini juga patut kita evaluasi. Ya, akreditasinya A, tapi kok standar keamanannya misalnya tidak layak, ini gimana? Berarti harus ada betul-betul evaluasi, baik dari Badan Akreditasi Nasional ya untuk wilayah DKI Jakarta maupun Dinas Pendidikan. Ya, kalau memang terbukti lalai, ya terbukti kelalaian itu mengakibatkan korban jiwa, ada standar yang tidak ini, maka Dinas Pendidikan DKI Jakarta pun bisa bertindak, misalnya dengan mencabut izin sekolah gitu ya, sampai dia mampu memperbaiki semua standar itu menjadi layak dan bisa melindungi anak-anak selama berada di sekolah. Kemendikbud pun bisa ya, Badan Akreditasi Nasional kan di bawah Kemendikbud. Nah, ini harus juga diawasi nih, benar nggak sih sebenarnya Badan Akreditasi ini bekerja sampai memberikan juga nilai A ya. Kalau kita lihat websitenya sih sebenarnya sarana prasarana itu tidak menyebutkan memiliki sarana prasarana apa gitu ya, terus juga tidak terlihat sih sebenarnya di foto-fotonya pagarnya itu seperti apa, karena foto-fotonya lebih banyak gedung secara keseluruhan itu dari gerbang sekolah gitu mau fotonya, jadi tidak tahu juga ya seperti apa sebenarnya keamanan, kecuali kita datang ya, pemerintah datang lihat langsung gitu. Ini agar kita bisa mencegah peristiwa yang sama terjadi di kemudian hari dan menimbulkan korban lagi. Kita harus bikin sistem pencegahan agar tidak ada anak-anak lagi yang menjadi korban. Dan kalau memang ada ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh pihak sekolah, maka sudah sepatutnya sekolah harus bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi. Kalau saya melihat di website sih terlihatnya tuh sarana prasarana yang dimaksud itu misalnya di situ disebutkan ada listrik dari PLN, lalu ada internet atau wifi dari Telkom ya, itu sih yang terlihat ya, padahal sarana prasarana itu kan diantaranya adalah apa yang dibutuhkan anak-anak untuk praktik dan lain-lain. Nah, termasuk sarana prasarana ketika kita bicara keamanan gedung sekolah. Nah, mungkin ini jadi pembelajaran untuk semua pihak ya, terutama untuk pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan. Mari kita lindungi anak-anak kita. Melindungi anak itu tidak hanya melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, tapi melindungi anak-anak kita juga wajib dilakukan termasuk keamanan dia ya selama berada di lingkungan sekolah. Salah satunya ketika ini berlantai 4 ya, tentu kita harus pastikan pagar-pagar sekolah pada lantai-lantai di atas itu aman dan mampu melindungi anak-anak kita. Ini harus jadi pembelajaran semua pihak. Mari kita lindungi anak-anak kita selama dia berada di sekolah, adalah menjadi tanggung jawab sekolah. Demikian ya video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.